Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi Fidialina Riwu, NIM 22190121. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Jelita Pauline Doko, NIM 22190113. Di sini kita akan menjelaskan tentang pajak penghasilan 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Berikut ini adalah materi pajak penghasilan menurut pasal 21. Yang pertama, pengertian penghasilan. Penghasilan adalah segala bentuk pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dihitung dalam bentuk uang atau dapat dinilai dengan uang dan diterima oleh wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari pekerjaan atau jabatan. Contoh objek pajak PPh pasal 21 antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak PPh pasal 21 adalah sebesar 5% sampai dengan 30% tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan tarif progresif, yang berarti semakin besar penghasilan yang diterima maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayar. Yang keempat, penghitungan pajak. Penghitungan pajak PPh pasal 21 dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak yang berlaku dengan besarnya penghasilan bruto yang diterima. Penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan yang diterima sebelum dikurangi oleh potongan-potongan tertentu seperti biaya jabatan, tunjangan keluarga, dan iuran pensiun. pemotongan pajak. Pemotongan pajak PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, yaitu pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak. Pihak pemberi penghasilan harus memotong pajak sebesar tarif pajak yang berlaku atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Ketujuh, pelaporan pajak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau jabatan harus melaporkan penghasilannya dan membayar pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan dan pembayaran pajak harus dilakukan setiap bulan, kecuali wajib pajak memiliki penghasilan yang kurang dari 54 juta rupiah per tahun, maka pelaporan dan pembayaran dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sanksi pajak adalah konsekuensi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan. Di sini saya akan membacakan contoh soal PPh pasal 21. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah gaji 5.750.000, pengurangan 1 biaya jabatan 5% kali 5.750.000 rupiah sama dengan 287.500. 2. Iuran pensiun 200.000. Penghasilan neto sebulan 487.500 per 5.262.500. Penghasilan neto setahun adalah 12 kali 5.262.500 sama dengan 63.150.000. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan karena nikah 4.500.000. Penghasilan kena pajak 58.500 per 4.650.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang 5% kali 4.650.000 sama dengan 232.500. PPh pasal 21 bulan Januari 232.500 bagi 12 sama dengan 19.375.000. Makasih.